Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan materi pre-teaching pada sore hari ini ya, yang akan dilaksanakan oleh kelompok 3, yaitu siapa? Bapak yang selanjutnya siapa ya? Mas Yun. Mas Yuyun ya? Ya. Iya, Pak. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Yuyun. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Ada yang berani untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan adik Erni. Ya, adik-adik, teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Terima kasih adik Erni. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, hadir semua. Baik, hari ini kita masuk lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita belajar lagi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu bertanya dulu, apakah adik-adik sering baca Al-Quran? Sering. Ada yang sering baca Al-Quran? Jarang. Ada yang sudah hafal beberapa Al-Quran? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, nah berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, tentu di dalam Al-Quran itu terdapat surah-surah pendek. Ada berapa jumlah surah pendek dalam Al-Quran? 30. Ada banyak, ada 30. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan Ibu lagi, apakah kalian masih mempunyai orang tua? Masih, Bu. Ada yang orang tuanya yang sudah tidak ada? Ada, saya. Ada, Bu. Saya, Bu. Oh, adik Alan. Kedua-duanya. Oke, kalau kedua-duanya itu orang tua yang sudah tidak ada berarti disebut dengan Yatim piatu. yatim. Kalau yang hanya ibu yang sudah tidak ada disebut dengan Piatu. Oke. Kalau yang ayah yang tidak ada Yatim. Oke, berbicara tentang surah Al-Quran, berbicara tentang anak yatim, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana apa yang kalian jawabkan tadi itu termaktub dalam Quran surah Al-Ma'un. Oke, nah sebelumnya Ibu akan bagikan kalian materi. Kalian perhatikan baik-baik ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, adik-adik bisa lihat? Ya, sudah, Bu. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini di mana peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Ma'un, dan yang kedua peserta didik dapat mengartikan ayat-ayat Quran surah Al-Ma'un. Nah, selanjutnya apa sih itu Al-Ma'un? Nah, Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong sebagai surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Nama surah Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir surah ini, yang berarti barang-barang yang berguna atau bantuan kecil. Nah, surah ini memberikan pelajaran yang mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, atau yang disebut dengan hablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesama, atau yang disebut dengan hablum minan nas. Implementasi ajaran ini menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Nah, kira-kira apa yang
menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini? Surah Al-Ma'un ini turun di kota Mekah dan menyoroti sifat-sifat buruk orang yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak peduli terhadap kaum yang lemah. Nah, apa tujuan dari asbabun nuzulnya? Yaitu memahami konteks dan makna ayat secara mendalam, mengetahui hikmah di balik hukum yang diturunkan, menguatkan keimanan dan keyakinan terhadap Al-Quran, dan yang keempat menjadi pedoman dalam mengambil ibrah atau pelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk di materi membaca Quran Surah Al-Ma'un. Adik-adik di sini ada yang sudah hafal Surah Al-Ma'un? Sudah, Bu. Sudah hafal. Oke, jadi di surah Al-Ma'un ini Ibu akan tes bagaimana cara kalian membaca surah Al-Ma'un ini dengan baik dan benar. Adik-adik bisa ikuti apa yang Ibu bacakan ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Aro'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum Salatihim Salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un. Oke, jadi ada berapa surah ayat Al-Ma'un? Ada? Ada 7, Bu. 7. Oke, yang Ibu sudah sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengartikan surah Al-Ma'un. Ayat 1 sampai 3 ayat pertama, terjemahannya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, penjelasan ayat ini menggambarkan sifat orang yang mendustakan agama. Ciri utamanya itu keras dan tidak peduli terhadap sesama, terutama terhadap anak yatim dan orang miskin. Orang ini tidak hanya abai, tetapi juga cenderung menghardik atau memperlakukan anak yatim dengan kasar. Selain itu, ia tidak memiliki semangat untuk membantu orang miskin atau mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya, ayat keempat dan kelima. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat ini mengingatkan bahwa ibadah sholat harus dilakukan secara khusyuk dan ikhlas. Allah mengecam orang yang sholat tetapi lalai dalam pelaksanaannya. Lalai di sini mencakup mereka yang sholat hanya untuk pamer atau ria, tidak mempedulikan waktunya atau tidak memahami tujuan sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan ayat yang ke-6-7 yaitu yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang beribadah hanya mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia atau ria. Selain itu, mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama, bahkan dalam hal-hal sekecil apapun. Sikap ini menunjukkan kekurangan iman dan empati terhadap orang lain. Oke, sampai sini sudah paham? Ada berapa tadi dulu jumlah ayat surah Al-Ma'un? 7. Ada 7. Nah, arti Al-Ma'un itu diambil dari surah Al-Ma'un itu sendiri yang berarti barang-barang yang berguna. Di sini ada 7 ayat dan penjelasan ayat pun sudah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya apa pesan utama dari surah Al-Ma'un? Yang pertama adalah kepedulian sosial. Surah ini menekankan pentingnya sikap peduli terhadap anak yatim atau orang miskin. Kemudian ikhlas dalam beribadah, yaitu seperti sholat harus dilakukan dengan niat yang tulus, bukan untuk mencari pujian. Dan yang ketiga, mengecam kepura-puraan atau ria, perbuatan baik yang dilakukan untuk pamer tidak memiliki nilai di sisi Allah. Dan yang keempat, kebaikan dalam hal kecil,
Islam menghargai segala bentuk kebaikan termasuk bantuan kecil seperti memberikan barang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya penerapan dari surah Al-Maun itu tadi yaitu kepedulian terhadap anak yatim, beribadah dengan ikhlas dan konsisten serta melakukan amal kebaikan sekecil apapun dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti meminjamkan alat dan sebagainya. Sampai sini sudah paham adik-adik? Paham, Bu. Oke, nah selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Tugas masing-masing kelompok ini kalian akan mencari pasangan kartu. Ibu akan bagikan kartu soal dan kartu jawaban di mana cara kerja kalian, pengerjaannya kalian itu kalian mencari jawaban mana yang cocok dengan kartu soal yang Ibu bagikan. Bisa? Sampai di sini sudah bisa? Untuk lembar kerja kelompoknya, Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Ya, Bu. Bisa dilihat oleh adik-adik yang Ibu tampilkan. Bisa. Oke, ini ada lembar kerja kelompok. Ibu akan bagikan kelompok. Kelompok pertama itu adik Nurhalisa. Kemudian yang kedua ada adik Febri. Yang ketiga ada adik Kasnia. Dan yang keempat ada adik Nurdin. Oke, silahkan bekerja sama berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah Ibu tetapkan. Ibu akan nilai bagaimana cara kalian bekerja sama, bagaimana kekompakan kalian dalam mencari jawaban, dan memasangkan soal beserta jawabannya. Setelah ini siapa kelompok yang sudah selesai akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Mengerti dengan pernyataan tugas dari masing-masing kelompok? Ngerti, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mencari jawaban berdasarkan kartu soal yang Ibu bagikan. Ini yang di sebelah kiri, ini adalah kartu soalnya, dan yang di sebelah kanan ada kartu jawabannya. Jadi kalian harus mencari pasangan soal dan jawaban yang tertera di sini. Bu, kelompok 1 Kelompok 1 sudah? Kelompok 4 sudah, Ibu. kelompok 2 Kelompok sudah, 4. Ibu. Kelompok 3? Kira-kira kelompok 3 bagaimana? Ibu akan nilai bagaimana kekompakan kalian dalam mencari jawaban. Kelompok Kerjasama. 3 sudah, Ibu. Oke, kelompok 3 sudah. Oke, selanjutnya kita akan presentasi ya. Kelompok 1 silakan presentasi soal yang didapat dan jawaban yang dicari. Kira-kira seperti apa? Silahkan kelompok 1. Oke, kelompok 1 itu dapat kartu soal tentang surat Al-Maun terdiri dari titik-titik ayat. Dan kami sudah menemukan jawabannya yaitu 7 ayat, Bu. Oke, 7 ayat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, adik-adik, apakah jawabannya benar? Benar, Bu. Oke, jadi surah Al-Maun itu terdiri dari 7 Ayat. 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 Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Ya, baik, Bu. Saya dari perwakilan dari kelompok 2, yaitu mendapat kartu soal tentang apa terjemahan surah Al-Maun ayat 1. Kartu jawabannya yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oke, tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, adik-adik, benar jawaban dari kelompok 2? Benar, Bu. Ya, jadi terjemahan ayat pertama dari surah Al-Maun itu yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oke, selanjutnya kelompok 3. Silahkan presentasikan. Iya, jadi saya mendapat kartu soal lafaz ayat ketiga dari surat Al-Maun. Jawabannya ayat ketiga, Bu. Ayat ketiga. Iya, bisa lafazkan ayat ketiga dari surah Al-Maun? Ayat ketiga dari surah Al-Maun bunyinya seperti apa?
Saya, Bu. Oke, silahkan. Ayat ketiga bunyinya seperti apa lafaznya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok tiga. Ya, jadi selain Ibu melihat kekompakan kalian, di sini juga Ibu melatih bagaimana cara kalian untuk mencari tahu, untuk membaca dan menganalisis apa yang dimaksud dari surah Al-Maun itu sendiri. Nah, kemudian yang kelompok empat. Siapa kelompok empat? Ibu. Oke, Adik Nurdin, silahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4. Itu dapat kartu yang keempat tentang sebutkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam surah Al-Ma'un. Oke, Jadi jawabannya dapat ciri-ciri yaitu kartu jawabannya ini. Yang pertama menghardik anak yatim, yang oke. kedua tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, yang ketiga lalai dalam sholat, yang keempat berbuat ria, yang kelima enggan memberi bantuan. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, jadi itu kelompok 4 memaparkan tentang bagaimana ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam surah Al-Ma'un, yaitu menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ria, lalai dalam sholat, dan enggan memberi bantuan. Ini merupakan salah satu ciri-ciri orang dalam mendustakan agama yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Nah, dari pemaparan tadi, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi Al-Ma'un, surah Al-Ma'un hari ini? Saya, Bu. Oke, Ibu Adik Kasnia, silahkan. Mau bertanya tentang apa? Apa makna dan tujuan surah Al-Ma'un, Bu? Apa makna dan tujuan dari surah Al-Ma'un? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Adik Nia? Saya, Bu. Oke, silahkan. Surah Al-Ma'un menjelaskan pentingnya berbuat baik, menolong orang miskin, dan menjauhi kekikiran. Oke, jadi itu salah satu tujuan dan makna dari surah Al-Ma'un. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan kalian lembar kerja individu. Ini Ibu uji atau Ibu tes untuk mengetahui pemahaman kalian tentang bagaimana membaca dan mengartikan. Nah, ini adalah tugas individu. Silahkan ambil kertas masing-masing, tuliskan nama dan kelas. Ini ada surah yang pertama tentang ini termasuk dalam surah apa, kemudian ini lagi yang termasuk dalam bacaan mim sukun yang termasuk dalam surah Al-Ma'un. Kemudian ini ada nomor 3, melanjutkan potongan ayat. Nah, Ibu akan lihat bagaimana cara kalian menulis huruf Arab atau potongan ayat dari surah Al-Ma'un. Dan yang keempat ini memilih jawaban lebih dari satu. Kira-kira mana yang termasuk dalam surah Al-Ma'un di bawah ini. Dan yang keenam, lafaz dari potongan ayat. Dan yang terakhir menjelaskan maksud. Oke, silahkan ambil kertas, tuliskan nama kelas, dan perhatikan petunjuk soal, dan silahkan kerjakan. Bisa lihat? Adik-adik bisa lihat? Bisa, Bu. Oke, silahkan ambil kertas. Ada, Bu, ada. Ada yang sudah selesai? Ya, Ibu. Oke, siapa lagi yang sudah? Saya Sudah, sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, silahkan kumpulkan ke depan ya. Ibu akan periksa, Ibu akan lihat Semoga bagaimana antar Ibu. ya, bagaimana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Ketua kelas kumpul. Alam. Ayo kumpul silahkan, Ya, jangan sudah. banyak bermain di situ, Adik Ramdan. ada yang menyontek. Sudah. Oke, silahkan dikumpulkan tugasnya. Di Pak Agus ada menyontek. Adik Agus, Ya.
Ya, Tiram Ibu. dan jaga baganggu Ibu. Orang batulis dia jaga ganggu. Tapi Bu, Adik Alan jaga makan buku. oke sudah Ibu tidak ada saya lagi. cek balapor. Oke, sudah semua dikumpulkan. Sudah. Oke. Nah, selanjutnya dari tugas kelompok, pemaparan materi Ibu tadi, pemaparan kalian tadi, dan ada tugas individu. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini berbicara tentang apa? Saya, Ada yang Ibu. bisa? Oke, silahkan. Ada yang bisa menyimpulkan siapa? Saya, Ibu Febri. Oke, Adik Febri silahkan. Kira-kira apa yang Adik Febri dapatkan dari materi yang Ibu ajarkan tadi? Ya, jadi kesimpulan dari surah Al-Maun itu, Ibu, yaitu surah Al-Maun menjelaskan pentingnya berbuat baik, menolong orang miskin, dan menjauhi kekikiran. Kemudian, keimanan harus diwujudkan dalam amal soleh, seperti menyantuni anak yatim dan berdoa. Dan yang terakhir, Ibu, nilai-nilai sosial seperti empati, solidaritas, dan keadilan sangat penting. Terima kasih. Oke. Terima kasih Adik Febri. Jadi itu kesimpulan dari Adik Febri yang Adik Febri dapatkan dari pemaparan materi yang Ibu ajarkan tadi. Jadi kesimpulan materi kita hari ini itu ada dua. Kalau Ibu tangkap ada dua. Yang pertama, surah Al-Maun mengajarkan bahwa iman sejati adalah iman yang diwujudkan dalam bentuk amal kebaikan, tidak cukup hanya beribadah tanpa peduli pada sesama, dan tidak cukup pula berbuat baik tanpa diiringi keikhlasan kepada Allah. Surah ini menjadi pengingat untuk menjalani hidup dengan keseimbangan antara ibadah dan kepedulian sosial. Dan yang kedua, kesimpulan kedua, surah Al-Maun menegaskan pentingnya menyelaraskan keimanan, ibadah, dan amal sosial. Dalam surah ini, Allah mengecam mereka yang mendustakan agama, melalui sikap tidak peduli terhadap anak yatim, enggan membantu orang miskin, lalai dalam sholat, dan beribadah dengan ria. Nah, jadi itu kesimpulan kita hari ini, materi kita hari ini. Nah, untuk lebih jelaskan, Ibu akan memperlihatkan beberapa foto ini yang termasuk dalam bagaimana ini, kira-kira ini fotonya orang yang apa? Yang berkaitan tadi dengan surah Al-Maun setelah Ibu Ria, ambil Ria, kesimpulan. Ibu. Oke, orang ria Orang itu yang seperti, ria, Bu. yang ria itu yang seperti apa? Mempertontonkan Suka kebaikannya. memamerkan. Ini salah satu yang terdapat dalam surah Al-Maun di mana pamer ketika melakukan sesuatu kebaikan. Dan Orang ini suruh gambar dia. apa? Ya, ini ada gambar apa? Udah anak. Anak, dua orang anak. Biasanya Anak dua orang. hati. Lapar ini. Iya, biasanya banyak orang yang tidak peduli terhadap orang-orang yang seperti ini karena menganggap bahwa bukan saudara. Jadi bagaimana mereka hanya melihat teman yang dalam kesusahan atau anak-anak yang sudah tidak ada orang tua berada dalam kesusahan. Dan yang ketiga ini ada orang yang sholat. Coba Ibu tanya, kenapa orang sholat di dalam surah Al-Maun dikatakan celaka? Karena kenapa? Kenapa? Ibu. Karena kenapa? Sholat tuh. Oke, karena lalai. Jadi Orang-orang mengapa? yang lalai. Iya, jadi mengapa orang sholat itu di dalam Al-Maun itu dikatakan celaka karena mereka itu lalai dalam sholatnya. Oke, itulah pemaparan ataupun pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu ulangi lagi tadi yang berkaitan dengan surah Al-Maun. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Nah, surah Al-Maun diturunkan di kota mana? Di kota Mekah. Arti dari surah Al-Maun, kenapa dikatakan surah Al-Maun? Artinya diambil dari kata apa? Barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Al-Maun. Iya, jadi itu Al-Maun. Jadi dengan adanya pembelajaran ini tidak hanya menguasai ataupun tidak hanya pemahaman kalian itu terhadap ayat, tapi bagaimana kalian dalam menerapkan arti atau makna ayat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Alhamdulillah, luar biasa. Tenang?
Senang Senang. Oke. Senang, Bahagia. Bu. Masya Allah, Oke. luar biasa. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan bagaimana kalian mampu membaca surah Al-Maun dan mengartikan ayat-ayat yang terdapat dalam Quran surah Al-Maun. Tidak hanya ditahu, dipahami dalam arti, tetapi kalian mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Dan sebelum kita pimpin doa, Ibu akan mengingatkan bahwa untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk materi di menghafal. Jadi minggu depan Ibu minta kalian untuk menghafal. Setelah kalian membaca dan mengartikan, minggu depannya Ibu akan nilai bagaimana cara kalian menghafal surah Al-Maun itu sendiri. Siap minggu depan? Siap, Ibu. Siap, Oke. Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran, siapa yang ingin pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini? Ketua. Mati. Agus. Siapa? Ayo. Yang berani. Ketua Agus. Baik, terima kasih. Jago berdoa, Ibu. Oke, silahkan adik Agus. Ya, Ambil baik, posisi berdoa ya, adik-adik. Ya. Oke, baik, sebelum kita selesai belajar pada hari ini, kita sama-sama menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan kafaratul majelis. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kita doa Ulang. pulang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih adik-adik. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Guru. Tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ketua Agus.